4 hari buron, tim Jatanras Satreskrim Polres Tarakan, Kalimantan Utara meringkus pelaku perampokan disertai penikaman seorang petugas keamanan. Korban tewas akibat mengalami 5 luka tusuk, sementara aksi pelaku sempat rekam kamera pengawas. Tim Jatanras Polres Tarakan menggelandang R 24 tahun, pelaku perampokan sebuah toko di Jalan Mula Warman, Kalimantan Utara. Pelaku ditangkap di lokasi tambak di wilayah Pulau Pinang, Kabupaten Bulungan setelah sempat buron selama 4 hari. Diketahui sebelumnya pelaku merampok sebuah toko dan mengancam kasir menggunakan senjata tajam, serta menguras sejumlah uang tunai. Aksinya pun terekam kamera pengawas. Usai merampok, pelaku sempat menikam seorang petugas keamanan yang berusaha menghentikan aksinya. Korban meninggal dunia setelah mengalami 5 luka tusuk di tubuhnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti uang tunai hasil perampokan. 1 unit speedboat, sepeda motor, serta sarung badik yang isinya telah dibuang pelaku ke laut. Pelaku mengambil uang yang ada di dalam kasir toko tersebut dengan cara menodongkan sebilah senjata tajam jenis badik ke karyawan atau ke kasirnya. Dan kemudian tersangka melarikan diri dan dikejar oleh korban. Saat pengejaran tersebut, tersangka kemudian menikam korban. Pelaku dikenakan pasal 365 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Seorang remaja di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban perampokan bersenjata api. Modus pelaku berpura-pura menjadi polisi yang tengah memburu DPO kasus narkoba. Pelaku menyekap korban di kamar mandi, lalu menggondol barang berharga dan uang tunai. Aparat Satreskrim Polres Tasikmalaya mendatangi sebuah rumah di Kampung Cihurip, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat usai disatroni perampok bersenjata api. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sidik jari pelaku, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Diketahui, modus pelaku berpura-pura menjadi polisi yang tengah memburu DPO kasus narkoba. Pelaku berhasil membawa kabur 1 unit ponsel serta laptop. Udah tahu gitu. Tapi pas saya mau pulang lagi ke kamar, ini pintu udah didobrak sama dia gitu, udah masuk dianya juga gitu. Terus kemudian apa yang dilakukan? Dia itu ngomongnya lagi nyari buronan gitu, modusnya ngomong buronan nyari Imron katanya. Berada di rumah sendirian, tiba-tiba pelaku yang diperkirakan 2 orang masuk rumah, mendobrak pintu, kemudian menakut-nakuti korban, seolah-olah dengan modus bahwa korban adalah DPO atau buronan narkoba. Kemudian korban juga sudah menunjukkan KTP, menyebutkan salah satu nama yang dimaksud oleh si pelaku. Ternyata bukan, akhirnya salah satu pelaku memasuki kamar-kamar yang di dalam rumah milik korban dan mengambil barang-barang yang ada di kamar korban. Polisi masih menyelidiki kasus dan memburu pelaku. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV di Jalan Kumbang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat beraksi, salah seorang pelaku menodongkan pistol ke arah warga yang sempat memergoki aksi para pelaku. Sebuah aksi pencurian dengan senjata api terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat 2 dari 4 orang pelaku masuk ke halaman rumah korban. 1 pelaku mengambil sepeda motor yang terparkir menggunakan kunci letter T, sementara 1 orang pelaku mengawasi situasi. Pelaku yang bertugas mengawasi kemudian menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksi pencurian tersebut. Para pelaku beraksi saat kondisi lingkungan sedang sepi. Pelaku berhasil mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Ya orang itu ada berempat, berempat ya, yang masuk orang 2 gitu. Ya itu yang itu
pas waktu ketahuan itu dia langsung nodongin pistol ya. Iya. Salah satunya nodongin pistol. Iya, salah satu yang pakai baju hitam itu. Yang satunya ngambil. Yang satunya ngambil motornya. Iya. Sementara warga yang diancam pistol mengaku terpaksa bersembunyi karena takut oleh aksi para pelaku. Ya, saya pas memergokin yang buka kontak motornya, terus dia manggil temennya itu yang bawa pistol. Terus? Ya ditodongin ke arah saya suruh mundur. Ditodongin ke arah bapak suruh mundur. Kini kasus pencurian sepeda motor ini ditangani kepolisian sektor Keramat Jati. Modus mengajak bisnis investasi jual beli ponsel dengan modal 1 miliar rupiah. Seorang wanita muda jadi dalang perampokan. 2 pengusaha di Semarang, Jawa Tengah disekap dan dibuang di pinggir hutan, sementara mobilnya dibawa kabur. Siti Khalifah alias Galih dan Agus Sentoso, 2 dari 4 pelaku perampokan 2 pengusaha ini, ditangkap tim Resmob Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Galih dan Agus diketahui merupakan residivis kasus yang sama yang kembali beraksi dengan modus mengajak korban investasi jual beli ponsel dengan modal 1 miliar rupiah. Sementara 2 rekan pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Aksi kawanan ini terekam CCTV. Pelaku Galih menemui korban di sebuah homestay di kawasan Palembon, Semarang Timur yang disewanya. Korban yang tidak tahu sudah diperdaya Galih lalu disekap di dalam kamar. Dengan mata ditutup dan tangan terikat, korban dibawa dan dibuang di kawasan Sigar, Bencah, Tembalang. Apa itu namanya? Ketemu lewat DM Messenger. Apa yang sehingga kamu ketemu dengan si Aldo itu apa? Ya, menawarkan atau menjanjikan usaha apa? Investasi senilai 1 miliar. Mbak menyanggupi? Iya. Ada uangnya? Enggak ada. Kok bisa menyanggupi kalau nggak ada uang? Berarti niat itu muncul? Iya. Niat apa? Mengambil HP. Berpura-pura menjanjikan atau memang mau mengambil HP? HP aja diambil? Iya. Terus mobil itu? Tidak. Siapa yang bawa mobil itu ke Demak? Saya. Kedua pelaku dibekuk polisi saat kabur ke Madiun, Jawa Tengah. Sementara mobil korban yang sebelumnya dibawa kabur ditemukan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kemudian di situ mereka berkomunikasi. Tidak lama ini perempuan tersangka ini keluar, terus datang 2 orang dengan membawa barang bukti linggis. Ya, kemudian melakukan pengancaman, mengikat, kemudian melakban, menggiring 2 korban tadi dari rumah itu naik ke mobil. Kemudian diajak puter, kemudian diturunkan di wilayah Sigar, Bencah. Kurang lebih hampir 1,5 jam, 2 jam berada di dalam lokasi hutan ya. Kemudian tidak lama merasa sudah aman, 2 orang korban ini keluar ke pinggir jalan dan sempat meminta tolong kepada pengguna jalan yang pada saat itu lewat. Karena mungkin antara pengguna juga takut, jadi korban ini jalan kaki melaporkan ke Polsek Tembalang. Polisi menyita barang bukti mobil dan uang korban yang dirampas pelaku dan 1 linggis yang digunakan saat mengancam korban. Kini polisi memburu 2 pelaku lain yang masih buron dan identitasnya sudah diketahui. Sementara pelaku Galih dan Agus kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Semarang. Keduanya dijerat dengan pasal perampokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, bagi Anda yang sering menjual barang dengan sistem cash on delivery harus lebih selektif saat bertransaksi dengan calon pembeli. Di Koja, Jakarta Utara, dengan modus COD, 2 penodong merampas ponsel dan sepeda motor saat bertemu dengan pemilik barang. Korban ditodong dengan senjata api mainan. Dua pria ini ditangkap usai menodong pedagang yang menawarkan ponsel melalui media sosial. Pelaku yang berpura-pura berminat kemudian mengajak korban bertemu untuk bertransaksi sistem cash on delivery atau bayar saat barang diantar. Namun saat bertemu, korban justru ditodong dengan senjata tajam dan senjata api mainan.
Korban yang ketakutan akhirnya terpaksa menyerahkan ponsel yang awalnya hendak dijual. Tidak hanya itu, pelaku juga merampas ponsel dan sepeda motor korban. Akhirnya dia mengancam dengan celurit. Ya, dikalungkan celuritnya di leher. Satu mendorongkan ini berupa senjata ya, senjata api. Tapi setelah dilakukan penangkapan tadi senjata mainan korek. Setelah handphonenya diambil tadi, korban disuruh duduk, terus lalu barang-barang korban dibawa kabur. Polisi menyita barang bukti diantaranya sepeda motor milik pelaku dan korban, satu ponsel yang akan dijual dan satu ponsel milik korban, serta senjata api mainan dan senjata tajam milik pelaku. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Koja dan dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 4 pria yang mengaku debt collector merampas sepeda motor milik seorang santri. Motor rampasan dijual ke penadah dan uangnya dibagi rata ke 4 pelaku. Inilah rekaman CCTV saat sejumlah orang yang mengaku debt collector merampas sepeda motor milik seorang santri di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban yang ketakutan hanya bisa pasrah dan merelakan sepeda motornya dibawa pelaku. Polres Bogor yang menerima laporan korban akhirnya menangkap 4 pelaku. Kawanan ini berpura-pura menjadi penagih utang untuk mengancam dan merampas sepeda motor korbannya. Motor korban lalu dijual Rp1.500.000 ke penadah dan hasilnya dibagi 4. Tersangka inilah yang menggiring korban dari jalan raya di depan pom bensin ini hingga ke salah satu ruko ataupun kantor dekatnya leasing. Kemudian dengan modus sebagai debt collector. Kemudian hasil perampasan, motor hasil perampasan ini kemudian digadekan di salah satu tempat di daerah Tapos dengan panggilan Pak D. Dengan harga Rp1.500.000 satu kendaraan ini. Dari hasil Rp1.500.000 ini kemudian dibagi berempat. Polisi menyita barang bukti sepeda motor, topi, STNK, serta senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. Para pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang penipuan, perampasan, dan penggelapan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.